Cinta yang malang dibawa mati. Anakku dan keluargaku, kalau mereka sakit, mereka datang ke rumah minta diurut. Dan saya tidak pernah menerima bayarannya. Keturunan dari nenekku, tukang urut bidan kampung. Suatu malam, anak keponakanku datang kembali minta diurut sebab dia sudah terlambat bulan. Mungkin sudah hamil sesuai yang kita inginkan. Mulai bau periksa perutku, mungkin aku hamil. Syukurlah sudah 6 tahun menikah, sekarang baru hamil. Nyapu dulu bau, baru kupegang perutmu. Kutunggu di belakang ya bu, jawabnya. Iya, kataku. Kalau malam menyapu, tidak bisa disapu keluar. Sedang mengumpul sampah, datang seorang dan menegurku. Bu, urutkan dulu perutku. Sakit sekali bu, katanya. Kupandang dia, perutnya besar, mau melahirkan. Wajahnya pucat, keringat dinginnya meluncur seluruh tubuhnya. Aku merasa aneh, mengapa tidak ada mengawaninya? Aku tahu ibu bisa memijit orang yang mau melahirkan. Kawanku anak ibu, katanya. Tidak ada yang mengawanimu. Sakit kali ibu, tolonglah dulu aku. Ibu urutlah dulu perutku. Sakit sekali kurasa. Masuklah ke dalam, ada kawanmu di sana, kataku. Cepat ya bu, sakit sekali bu. Iya, aku datang. Sampai di belakang saya tidak melihatnya. Saya tanya keponakan saya yang mau diurut. Yang hamil tadi mana? Tidak ada bu, mulai dari tadi kami sajanya di sini, jawabnya. Mungkin di kamar mandi, kataku. Diperiksa kamar mandi kosong. Ayolah, mungkin itu penampakanku saja. Tapi kami sempat bercerita, aneh sekali kurasa. Manalah ku pegang perutmu. Sampai selesai, dia tidak muncul. Setelah 3 hari, tepat malam hari, dia kembali muncul datang ke rumah bersama keluarganya. Belum juga lahir anakmu, kataku. Keluarganya heran, kami baru datang kak. Sinita sudah 3 hari yang lalu datang ke rumahku. Gue suruh masuk dan menghilang di sudut ruangan. Kami cari sampai ke kamar mandi, tidak ada, dia menghilang. Kalau kakak bilang 3 hari yang lalu, kami di rumah sakit. Sampai sekarang anaknya belum juga lahir. Itu kami datang ke sini. Anaknya melintang, kata bidan. Mungkin orang lain yang mirip Sinita yang datang ke sini, kataku. Aku tidak tahu kakak pandai mengusuk, mengurut, katanya. Orang tidak tahu saya mengurut anak dan keluarga saja. Sinita tahu karena dia kawan anakku. Ku urut perutnya, anaknya melintang, kataku. Baguskanlah anaknya di dalam perutnya. Sinita menjerit, anaknya mau keluar. 4 rumah dari rumahku ini ada rumah bidan. Pergilah cepat ke sana, anaknya sudah
mau keluar, letaknya sudah bagus. Mereka pun pamit dan meninggalkanku pergi menuju rumah bidan. Tidak berapa lama, mungkin kira-kira setengah jam, anaknya lahir. Orang tuanya meninggal dunia. Nita meninggal dan anaknya selamat. Orang tuanya datang ke rumah memberitahukan anaknya sudah meninggal dunia, cucunya selamat, dan memelukku sambil menangis. Sabarlah, semuanya itu takdir Allah. Kami berpelukan. Kalau sudah selesai semua, banyak yang aku ceritakan kepada kakak, katanya. Anakku sangat menderita, katanya. Bidan menyuruh kami cepat mengangkat jenazah. Jangan sempat lama-lama di rumah bidan. Saya pun ikut serta dengan keluarga membawa jenazah Nita ke rumah duka. Sampai di rumah duka, keluarganya bereskan, mempersiapkan semuanya, tempat tidur dan lain-lain. Setelah berapa lama di rumah Nita, aku pun permisi pulang waktu sudah menunjuk jam 2 malam. Di jalan seperti ada orang mengiringiku dari belakang. Kulihat ke belakang, tidak ada, sunyi senyap. Aku mulai merinding ketakutan. Semangatku dan kukuatkan semangatku dan mempercepat langkahku sampai ke rumah. Sampai di rumah, aku terus menutup pintu, terus masuk ke dalam kamar dan berbaring di tempat tidur. Mataku sudah mulai redup, mengantuk. Tiba-tiba kulihat Nita. Mungkin dia yang mengikutiku dari belakang tadi. "Kau Nita?" tanyaku. "Iya ibu," jawabnya. Dan menyambung pembicaraannya, "Anakku adalah anak luar nikah. Sebelumnya ayah anakku ini sudah meminangku. Ayahku menolak pinangannya dan disuruh keluar dengan keluarganya dari rumah kami. Keluarlah mereka, hatiku hancur melihat perbuatan ayahku. Tapi kami terus berhubungan. Aku hamil. Perasaanku kalau aku hamil, ayahku menyetujui pernikahan kami. Rupanya ayah berkeras tidak menikahkan kami. Aku menangis dan menjerit. Ayahku berkata, "Dulu kucalonkan padamu orang yang baik, kaya, sudah punya penghasilan. Kau tidak setuju. Rupanya orang miskin inilah yang pilihanmu." Ayah tidak setuju. "Masalah anakmu nanti lahir, ku kasih sama bundamu yang tidak punya anak." Aku kesini mencurahkan isi hatiku. "Jangan takut ibu ya, aku pamit." "Bu," katanya. "Iya." Dia pun pergi, menghilang dari pandanganku. Besoknya aku pergi melayat, siap menyolatkan. Aku pun pulang ke rumah. Sudah berapa hari Ibu Nita datang ke rumah memberitahukan hari ke-7 kenduri besok. "Kak, datang kakak ya," katanya. "Masuklah dulu," kataku. "Iya kak, ada yang mau kuceritakan kepada kakak," katanya. "Ceritakanlah." "Apa itu?" jawabku. "Masalahnya si Nita, ini anakku yang malang, cucuku yang malang. Mereka sudah lama pacaran, tepat tidak suka ayahnya si Nita. Yang disukainya ayahnya si Ilham, toke ikan, tapi sekarang sudah menikah.
Sekarang masih di penjara kasus narkoba. Pacarnya si Nita, si Mali, orangnya baik, tapi orang tuanya tidak ada lagi. Semuanya pekerjaan dikerjakannya, apa saja dikerjakannya. Malik sangat mencintai Nita karena terus dapat ancaman dari ayahnya. Nita serta keluarganya selalu dapat ancaman. Suatu malam ku dengarlah pintu dapur si Malik datang, pamit berangkat ke Jakarta ke tempat adik ayahnya. Kalau ada jodoh, kita akan bertemu kembali. Kau akan kujemput beserta anak kita. Ku dengarlah suara tangis Nita dan berkata, sebelum engkau datang ke Sibolga ini, aku telah tiada. Mendengar perkataan Nita, Malik menangis. Mereka sama-sama menangis. Lalu berkata, ku ajak kau lari, kau tidak mau. Kau bilang takut. Jadi apa yang maksudmu sekarang padaku? Aku sangat mencintaimu. Ku dengarlah pintu dapur tertutup. Terdengarlah suara Nita menangis terisak-isak. Itulah ceritanya kakak. Penyesalanku yang tidak bisa berubah lagi. Menyesal seumur hidupku. Malik tahu dari keluarganya Nita meninggal. Sekarang sudah sampai di Sibolga dan sudah datang ke rumah. Kami sudah bersalaman dan meminta untuk melihat anaknya. Ayah Nita bertahan tidak mengasih. Tapi aku marah kak. Hanya menunggu saja tidak kau kasih. Kaulah yang membunuh anakku Ita. Anakku Nita. Ayah Nita terkejut. Tidak pernah aku melawan. Ayah Nita sangat terkejut karena aku tidak pernah melawan selama kami berumah tangga. Ini baru. Ku ambil anak Nita, ku kasih dipegang si Malik. Melihat anaknya, dia pun terisak menangis dan berkata, anakku, semoga kau sehat. Sehat, ayah akan datang. Semoga kita bertemu kembali. Sampai di sinilah ceritaku kak ya. Datang kakak besok kenduri ya. Iya kakak datang, insya Allah kakak datang, jawabku. Dan dia pun pamit pulang. Keesok harinya aku datang ke acara kenduri Nita. Orang tuanya menyambut kedatanganku dan masuklah kakak dulu di dalam katanya. Siap makan, ada yang menghampiriku dan kami bersalaman. Lalu memperkenalkan namanya Malik. Malik ayahnya si kecil anaknya Nita ya. Iya bu, besok aku pulang ke Jakarta bu. Ke pemakaman semalam tadi aku udah pergi. Pemakaman si Nita tiada harapanku untuk bertemu. Semua tinggal kenangan. Ya Allah, ya Allah yang menentukan jodoh. Allah lah membuat berjodoh. Allah lah membuat tidak berjodoh, kataku. Hanya doalah dari kita. Semoga Tina husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amalannya, diterima segala amal ibadahnya. Amin amin ya Allah. Kami bercerita Mama Nita datang dan berkata, sudah jumpa dengan Malik? Iya jawabku. Si kecil rewel, mungkin dia tahu mamanya telah tiada, dan bertanya pada Malik, kapan pulang ke Jakarta? Nanti malam berangkat ke Medan bu.
dan besok berangkat ke Jakarta, jawab Malik. Saya pamit pulang ke rumah. Sedang duduk-duduk di rumah, Malik datang dan berkata, doakan aku ya Bu, semoga aku sukses di Jakarta nanti. Karena susah hidupku, kami tidak bisa bersatu walaupun kami saling mencintai. Mulailah air matanya sedikit membasahi pipinya. Semoga dapat jodoh kau nanti di Jakarta, jawabku. Sekarang belum pikiranku ke sana Bu. Pintaku kepada Allah, kalau aku datang ke Sibolga bisa jumpa bersama anakku walaupun sudah diadopsi bundenya. Sekarang hampir jam 8, travel Sibolga Medan mau berangkat. Saya pamit ya Bu. Dan kami sambil berjabatan tangan. Selamat jalan, jawabku. Ku tengoklah Malik pergi, membawa hati yang luka. Malik ganteng dan gagah, tapi hidupnya susah. Mau menutup pintu rumahku, ku tengok di sudut rumahku ada Nita. Ku pandang dia sambil berkata, kembalilah ke tempatmu. Di sini bukan tempatmu, Nita. Iya Bu, ini bukan tempatku. Aku sudah tenang. Mungkin dia makin mendekat. Hati ini tidak menentu lagi. Makin dekat dia, makin merinding aku. Kata orang, arwah yang meninggal melahirkan selalu berkentayangan, dan dia menyalamku. Tangannya terasa dingin dan hampa. Selesai berjabatan tangan dan berkata, selamat tinggal ya Bu. Mungkin inilah terakhirku datang. Semua sudah selesai dan kembali ke tempatku semula. Nak hendak tempatku, ya jawabku. Ku pandang dia, wajahnya pucat dan berjalan seperti melayang dan menghilang dari pandanganku. Benar sekali lah, yang terakhir kami tidak pernah lagi berjumpa. Inilah yang terakhir kami. Mungkin dia sudah tenang di pembaringannya terakhir. Jodoh kematian semuanya dari Allah. Jangan lupa sholat 5 waktu. Taat beribadah, ingat Allah di mana saja kita berada. Sampai disinilah kisahku. Terima kasih telah mendengarkannya. Semoga kisah ini dapat menghibur kita semuanya. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.